Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Idul Adha sebagai hari yang sangat istimewa bagi umat Islam. Sebagai manifestasi dari rasa syukur tersebut, hari ini umat Islam di seluruh dunia melaksanakan sholat Id secara terbatas akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaan ibadah kurban tetap dapat ditunaikan dan alhamdulillah masih ada sebagian kecil umat Islam yang tetap melaksanakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah yang puncaknya adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah kemarin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari raya Idul Adha tahun ini kita laksanakan dalam suasana penuh keprihatinan dan ketidakpastian karena sampai saat ini kita tidak tahu kapan grafik penambahan pasien COVID-19 mulai melandai, menurun dan berakhir. Di antara kita ada yang menjalani Idul Adha hari ini tanpa ditemani orang-orang tercinta. Sebagian karena sedang terbaring sakit. Sebagian yang lain telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa tempat sama sekali tidak bisa menjalankan ibadah Idul Adha karena besarnya ancaman bahaya. Dalam kondisi seperti ini, spiritualitas dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala justru harus terus ditingkatkan. Termasuk kesabaran dan sikap optimis kita dalam menjalani kehidupan di hari-hari mendatang. Selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang beriman, kita harus yakin bahwa setiap Allah menurunkan cobaan dan ujian-ujian, ada hikmah besar yang menyertainya. Sehingga sikap yang seharusnya dimunculkan adalah sabar dan tawakal, seraya berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat yang lebih baik. Di dalam mengarungi kehidupan ini, selalu ada ketentuan Allah yang tidak bisa dihindari, yang boleh jadi sebenarnya untuk kebaikan dan keselamatan hambanya, tetapi hamba yang dhaif belum mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam menghadapi musibah seperti saat ini, segala bentuk ikhtiar dan doa harus dilakukan secara bersamaan. Memadukan protokol langit dan protokol bumi. Protokol langit dalam bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan protokol bumi adalah menjalankan protokol kesehatan dan segala bentuk ikhtiar yang dapat memberikan solusi dalam menghadapi setiap musibah. Jika keduanya sudah dilakukan secara sungguh-sungguh, maka apapun ketentuan Allah, tentu itulah yang terbaik di sisinya. Salah satu bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melalui ibadah kurban. Dengan pengorbanan harta melalui hewan kurban ini, kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan makna kurban itu sendiri, yakni berasal dari bahasa Arab qariba yaqrabu qurban wa qurbanan, yang artinya dekat. Sehingga kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya. Perintah menunaikan ibadah kurban dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar,
Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah memandangnya sebagai sebuah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kecukupan harta. Namun yang penting bagi kita, jangan sampai menjadi bagian dari umat Islam yang mendapatkan peringatan keras dan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana, rawahu Ahmad. Barang siapa yang memiliki kelapangan namun tidak melakukan kurban, maka janganlah mendekati tempat sholatku. Untuk mewujudkan kelapangan sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, tentu haruslah diawali dengan niat dan tekad yang kuat. Banyak orang yang memiliki kemampuan namun tidak merasa lapang. Sebaliknya ada orang yang tergolong miskin namun memiliki niat dan tekad sehingga Allah memudahkan baginya menunaikan ibadah kurban setiap tahunnya. Bahkan di antara mereka banyak yang dapat menunaikan ibadah haji. Banyak orang-orang miskin yang berprofesi sebagai tukang becak. Ada yang bahkan pemulung. Tetapi karena dia punya niat, tekad, maka setiap harinya dia menyisihkan sebagian dari penghasilannya yang sangat minim. Kemudian setelah terkumpul, dia wujudkan dalam bentuk ibadah kurban. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa hikmah ibadah kurban. Pertama, sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari keislaman adalah ketundukan, kepatuhan secara total kepada Allah. Apapun yang datang darinya adalah sebuah kebenaran mutlak. Maka makna takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ibadah kurban salah satu bukti ketakwaan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Maka semakin berat nilai pengorbanan dalam menunaikan ibadah kurban ini, semakin tinggi nilai ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menggantikan yang lebih baik sebagaimana Allah telah menggantikan Ismail dengan seekor kibas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua dari hikmah ibadah kurban adalah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai wujud solidaritas sosial. Kita harus meyakini bahwa mengeluarkan harta benda di jalan Allah tidak akan membuat kita miskin. Justru Allah akan memberi tambahan rezeki dalam berbagai bentuknya. Selain tambahan materi, juga keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun mimmal." Sedekah itu tidaklah akan mengurangi harta. Maka dalam kondisi Indonesia saat seperti ini, pelaksanaan ibadah kurban akan punya makna yang lebih kuat dan kesannya lebih mendalam. Akibat resesi ekonomi yang diperparah dengan pandemi virus COVID-19, skenario terburuk bagi Indonesia adalah pengangguran terbuka, meningkat, dan peningkatan jumlah angka kemiskinan. Inilah saatnya kita buktikan kepedulian dan kasih sayang kita kepada kaum du'afa, fuqara dan masakin.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, ahibbil masakin wa qarribihim fa inna Allah yuqarribuki yaumal qiyamah." Wahai Aisyah, cintailah orang-orang miskin dan dekatkan dirimu dengan mereka. Niscaya Allah akan dekat denganmu di hari kiamat. Hadits riwayat Tirmizi. Mari kita dekatkan diri kita dengan mereka, berbaur dan berbagi atas rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Ikhwani kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Gembirakanlah kaum du'afa dan hapuskanlah kesedihan mereka. Setidaknya dalam beberapa hari ke depan, dengan hewan-hewan kurban yang akan kita potong hari ini, besok, dan hari-hari tasyrik, banyak di antara mereka yang sangat jarang menikmati daging dalam 1 tahun. Padahal mereka sangat membutuhkan protein hewani untuk meningkatkan imunitas dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Oleh karenanya ibadah kurban mengandung dimensi ubudiyah, yakni hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dimensi sosial, yaitu hubungan horizontal dengan sesama umat manusia. Hikmah yang ketiga dari ibadah kurban adalah sebagai penghapus dosa-dosa kecil, baik dosa karena melakukan perbuatan maksiat ataupun karena meninggalkan kewajiban. Dalam sebuah hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Fatimah, qumi ila udhiyatik fashhadiha fa innahu yughfaru laki 'inda awwali qatratin taqturu min damiha kullu dhanbin 'amiltih." Wahai Fatimah, bangkit dan saksikanlah penyembelihan kurbanmu, karena sesungguhnya setiap dosa yang telah kamu lakukan akan diampuni dalam setiap tetesan darah yang mengalir dari hewan kurban tersebut. Hadits riwayat Hakim. Yang kelima, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah sebagai bentuk keteladanan atas ketaatan dan pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya sebagai suri tauladan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Al-Mumtahanah ayat 4. Dari seluruh rangkaian perjalanan hidup Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, bagian yang paling penting untuk kita teladani adalah ketundukan, kepatuhan, dan kepasrahan terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Idz qala lahu rabbuh aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, "Tunduk patuhlah," Ibrahim menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam." Tidak pernah Ibrahim menolak perintah Allah. Apapun kehendak Allah dilaksanakan persis seperti yang diperintahkan, walaupun harus mengorbankan harta, anak, istri, dan nyawanya sendiri. Perjalanan Ibrahim penuh dengan cobaan yang datang silih berganti. Semua dijalaninya dengan penuh ketabahan dan ketulusan, tanpa sedikit pun berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mengantarkan Nabiullah Ibrahim menjadi ulul azmi dan khalilullah, kekasih Allah, dan kemudian dijadikan teladan bagi umat manusia karena kesabaran, keyakinan dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa tawar-menawar, tanpa tapi, tanpa nanti. Dan itulah hendaknya menjadi sikap kita dalam menerima setiap titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi COVID-19 ini dari muka bumi ini, khususnya
dari negeri kita tercinta Indonesia. Mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ampunan, diterima segala amal baiknya dan mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang sakit agar segera mendapatkan kesembuhan dan juga diberikan kesabaran, ketabahan, dan penyakitnya dijadikan sebagai kafarat atas dosa-dosa yang telah dia lakukan sebelumnya. Dan juga kita berdoa untuk kita, keluarga kita, agar diberikan ketabahan, kesabaran dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang Allah turunkan ke bumi ini, dan sebagai wasilah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai ujian keimanan untuk kemudian kita terus meningkatkan kapasitas ruhiyah kita, sehingga apapun yang Allah takdirkan untuk kita, kita sikapi dengan kesabaran, sehingga itu adalah baik bagi kita. Dan manakala kita mendapatkan suatu kenikmatan, kita sikapi dengan sikap syukur, dan itu juga baik bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.